sebelumnya Ibu meminta ketua kelas. Ketua kelasnya mana? Haris. Oke, ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, sekali-kali kita berdoa dulu ya. Iya. Semoga kita doa semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, terima kasih ketua kelas. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita pahami dengan baik. Amin. Sebelumnya Ibu absen ya. Iya, Bu. Kehadiran kalian. Erwin Ibrahim hadir Ibu. Siti Fatimah hadir Bu. Musna Rianti hadir. Mega hadir Bu. Iin Apriani hadir Bu. Nur Hidayat hadir Bu. Haris Hadir Bu. oke. Semoga kehadiran kalian ke depan bisa lebih baik ya, karena ini juga berpengaruh pada nilai kalian. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang mengingat terkait dengan materi kita sebelumnya? Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 20. Nah, ada yang mengingat materi kita pada pekan yang kemarin? Saya Bu. Ya, Erwin, kemarin kita membahas tentang apa? Akhlak terpuji. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Apa-apa itu? Tawakal, sabar, dan ikhtiar Ibu. Ya, tawakal, ikhtiar, dan sabar. Kemarin kita masih membahas terkait dengan tawakal dan ikhtiar. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajarannya dengan materi sabar. Nah, pada pembelajaran kali ini terkait dengan materi sabar ya. Nah, sebelum Ibu masuk lebih mendetail dengan materi sabar, Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui terkait dengan kata sabar? Mengendalikan diri, emosi. Ya, mengendalikan diri atau emosi, terus apa lagi? Ervin. Sabar dalam menghadapi suatu cobaan Ibu. Setelah itu Mega, apa yang kamu ketahui terkait dengan sabar? Menahan amarah. Ya, menahan amarah. Jadi itu salah satunya ya. Tapi pada hakikatnya bahwa kata sabar itu dia berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Yang artinya adalah sabar. Menahan amarah. Yang artinya menahan. Jadi menahan dalam segala sesuatu. Mau itu amarah, tindakan yang berlebih-lebihan. Jadi sabar ini dalam bentuk yang umum gitu. Nah, yang kalian ketahui di misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh sabar itu seperti apa? Seperti seseorang ditimpa musibah, Ya, jadi harus sabar.
ketika diberikan musibah Ini sudah ujian. musibah, ujian atau Cobaan. cobaan seperti itu. Nah, ketika kita ditimpa musibah atau ujian atau cobaan, maka kita dianjurkan untuk bersabar. Kemudian ketika kita dizolimi, misalnya Ervin kan, ketika dia dizolimi, maka lebih baiknya dia harus bersabar. Kemudian ketika seseorang difitnah, Musna, ketika kamu difitnah apa yang kamu lakukan? Cuma dia harus sabar. Ya, itu lebih baik. Baik. Ada yang tahu perintah untuk bersabar di dalam Al-Quran? Sabrunya di mana? Apa? Ada di Al-Baqarah ayat 46. gimana ayatnya? Ada yang bisa bacakan? Innamas sabirin. Innallaha Sabirin. Gimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati ma'as sabirin. Itu di dalam Al-Quran surat ayat berapa? 40. Jadi perintah bersabar itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ketika dijelaskan di dalam Al-Quran, maka kita harus wajib untuk mentaatinya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah materi kita terkait dengan sabar. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan materi yang baru. Nah, jadi pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita yang baru. Kemarin materi kita terkait dengan akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Nah, materi kita yang selanjutnya adalah, ada yang tahu? Tidak. Setelah akhlak terpuji berarti Akhlak tercela. Ervin, tolong baca pemaparan materi kita pada hari ini. Akhlak tercela terhadap diri sendiri. Anania, putus asa, riba, Gadab, bukan riba ya, gadab. Gadab dan tamak. Nah, jadi materi kita adalah akhlak tercela terhadap diri sendiri. Di antaranya itu ada anania, putus asa, gadab dan tamak. Nah, Ibu minta kepada ketua kelas, tolong maju ke depan ya. Ketua kelasnya mana? Anis. Nah, Ervin, tolong maju bantu Ibu ya. Ya, Bu. Tolong tempel gambar yang 4 lembar ini. Lakbannya lakban.
Kira-kira gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu dia menggambarkan apa? Yang empat itu putus asa, Bu. Ya, yang sudah tahu silakan maju. Tiga Bu Mega, Pepin. Kevin Bu juara satu. Nah, sisa 3 gambar. Ayo Mega. Ayo Bu. Oke, terima kasih ya. Gambar yang kedua dan ketiga, Musna. Ayo maju. Gambar yang ketiga itu. Nah, Ervin, silakan maju. Haris, gambar yang ketiga. Haris, gambar yang ketiga. Yang kedua ya. Jangan semuanya. Bagus sekali ya. Kalian sudah mampu untuk bisa mengartikan gambar yang sudah Ibu tempel di papan tulis. Nah, yang pertama ini gambarnya terkait dengan apa? Tamak. Yang kedua, Gadab. yang ketiga, Anania. dan yang keempat adalah Putus asa. putus Asa. asa. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan pengertian dari akhlak tercela terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah mampu untuk mengidentifikasi bentuk dan perilaku contoh akhlak tercela terhadap Diri sendiri. diri sendiri. Nah, sebelum Ibu masuk kepada submateri, ya, Ibu mau tanya, kira-kira akhlak tercela itu pengertiannya seperti apa? Akhlak tercela itu apa? Kalau kemarin akhlak terpuji itu berkaitan dengan hal-hal yang baik. Nah, lawan dari akhlak terpuji itulah akhlak tercela. Jadi kesimpulannya gimana? Akhlak tercela itu yang kayak gimana? Akhlak yang buruk yang harus dihindari oleh setiap orang. Ya, bagus sekali. Akhlak yang buruk, yang tidak patut untuk kita contohi. Nah, contohnya itu Anania, putus asa, gadab, dan tamak. Apakah kita dianjurkan untuk bisa mengikuti contoh akhlak-akhlak tersebut? Tidak, ya kan? Yang patut untuk kita contohi adalah akhlak yang terpuji, segala sesuatu yang mengandung kebaikan. Yang pertama, yang akan kita bahas terlebih dahulu terkait dengan Anania. Anania ya. Nah, di sini gambar yang ketiga menyatu dengan sikap Anania. Yang bisa menjelaskan terkait dengan gambar ini? Dia egois, Bu. Pintar sekali egois. Kenapa egois? Karena ia mementingkan dirinya sendiri, Bu. Ya, kenapa dia mementingkan dirinya Sendiri. Nah, sifat egois di dalam gambar ini, kira-kira di dalam gambar ini dia menggambarkan apa? Ada yang marah-marah dari dalam rumah. Ia tak memperdulikan orang Dia lain tidak yang ada di sekitarnya. Ya, dia tidak memperdulikan
karena dia merupakan sifat yang Buruk. sifat yang buruk. Di dalam Islam kita tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, sikap Anania ini dampaknya apa kira-kira? Ada yang bisa memberi gambaran kepada ibu kira-kira ketika kita egois nih misalnya, kira-kira dampak untuk diri kita sendiri itu adalah Tidak disukai banyak orang. yang kita sekali ya Mega. Yang pertama tidak disukai Baik banyak orang. orang. Kemudian yang kedua adalah Mementingkan diri sendiri. mementingkan diri Sendiri. sendiri. Tidak punya banyak teman. Yang ketiga Tidak punya banyak teman, Bu. tidak mempunyai banyak, kita dijauhi ya. Dijauhkan. Sama juga di atas itu. Nah, ada contoh yang lain. Di antaranya adalah bisa menimbulkan Kebencian. bisa menimbulkan kebencian. Kemudian putus hubungan Silaturahmi. putus hubungan silaturahmi. Jadi sifat anania atau sifat egois ini yang pertama kita tidak disukai banyak orang. Kenapa? Karena kita tidak memperdulikan Orang orang lain. lain. Padahal di dalam agama kita dianjurkan untuk saling Tolong menolong, saling menolong. menghargai. Atau dalam kata lain adalah sifat ta'awun. Jadi sikap ta'awun itu adalah kebalikan dari sikap Egois. Anania. Anania. Egois. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam agama kita dianjurkan untuk berta'awun, maka kita harus menghindari kata anania ini. Karena sudah jelas bahwa sifat anania ini dia mengandung hal-hal yang Mudarat. banyak mudaratnya. Kita tidak disukai banyak orang, kan? Kemudian kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Setelah itu tidak mempunyai banyak teman. Apakah kalian mau teman-teman kalian menghindar dari diri kalian? Tidak, Bu. Tidak mau. Karena kita sebagai manusia punya jiwa Sosial. Jadi kita harus saling Berbagi. saling berbaur dengan Tetangga. Yang ketiga, yang keempat menimbulkan Kebencian. Kenapa sikap anaknya ini dia bisa menimbulkan kebencian? Karena tadi, Bu, terlalu egois. Dia terlalu mementingkan terlalu dirinya egois. sendiri. Misalnya ketika Kita mengemukakan pendapat terus tidak dihimbau, Bu. itu jadi itu salah satu contohnya ya, ketika kita memberikan pendapat tapi orang merasa bahwa pendapatnya tidak usah digunakan gitu, tidak usah dipakai. Iya, Tapi Bu. sebenarnya itu tidak Tidak boleh. boleh. Apakah anaknya ini dia juga mengandung unsur kebaikan? Tidak. Contohnya, apakah sikap anaknya ini juga bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik? Bisa atau tidak? Tidak. Tidak, Bu. Kenapa tidak bisa? Karena dia kan merupakan sifat tercela, Bu. Sifat tercela untuk Akhlak hal-hal yang baik untuk diri kita. Misalnya ibu kasih contoh ya, ketika di dalam kelas ibu melaksanakan ujian, misalnya Mega belajar, Musna tidak belajar. Apakah Mega mau memberikan jawaban sepenuhnya kepada Musna? Tidak mau. Tidak. Jadi itu untuk kebaikan diri kita Sendiri. Jadi egois ini tidak harus dipakai untuk segala sesuatu yang Hal buruk. hak kita tetap hak Kita. kita, karena itu adalah hak paten ya. Hak asasi manusia yang ada pada diri kita itu adalah hak paten kita yang harus kita Pertahankan. Masa iya Mega sebelum ujian dia belajar, Musna tidak belajar, terus
Putus asa. Putus asa terlebih dahulu. Yang kedua adalah Putus asa. Putus asa. Nah, yang kedua adalah terkait dengan materi putus asa. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira sikap putus asa itu yang seperti apa? Saya, Bu. Ya, Mega. Putus asa itu seperti apa? Seperti apa? Ayo, kemukakan pemikiran-pemikiran kalian. Kira-kira putus asa itu seperti apa? Seperti dia merasa harapannya hilang gitu. Merasa apa? Harapannya hilang. Nah, selain itu apa lagi? Bagus sekali ya. Sebegini, Bu. Mhm. Kayak saya ingin mengerjakan sesuatu tapi tidak dapat gitu. Terus Iya. saya putus asa di tengah jalan. Nah, seperti itu ya, bagus sekali ya. Jadi itu contoh yang dikemukakan oleh teman kalian dari bentuk Putus asa. Hilang harapan, Bu. Ya, jadi putus asa itu contohnya, Bu. Berasal dari bahasa Arab ya, yakni alia Asu. Jadi alia itu atau putus asa itu adalah suatu bentuk perilaku ketika kita merasa gagal untuk mencapai sesuatu. Ya, kita cepat merasa putus asa. Contohnya seperti apa? Seperti mencari pekerjaan, tapi tidak dapat akhirnya sudah cukup. Lelah dalam mencari Pekerjaan. Mencari pekerjaan. Yang kedua, kira-kira tindakan-tindakan apa yang menurut kalian bisa menghancurkan mood kalian sehingga kalian putus asa? Gagal dalam mengerjakan tugas. ya, misalnya mengerjakan tugas. Setelah itu, contoh yang lain. Putus cinta gantung diri, Bu. Nah, itu ya yang tidak boleh. Putus cinta misalnya. Kemudian yang terakhir apa? Contoh yang lain. Sabar, Bu, mana pikir. Ayo berpikir dulu. Jadi putus asa atau al-ya'su ini dia merupakan suatu bentuk atau perilaku ketika kita merasa gagal atau Menyerah. dalam mencapai suatu harapan atau tujuan. prinsip hidup kita. Misalnya yang pertama, lelah mencari pekerjaan, benar atau tidak? Betul. Jadi ketika kita lelah mencari pekerjaan, maka sifat putus asa itu akan Muncul. Karena apa? Ketika kita sudah mencari sampai kita lelah ya, akan tetapi kita juga tidak kunjung mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah gagal mengerjakan tugas. Apakah itu bisa menimbulkan sifat putus asa? Iya, Bu. Kenapa? Karena misalnya tidak dapat jawaban nih. Iya, kadang kita tidak mendapatkan jawaban ya ketika kita diberikan tugas oleh guru, kemudian kita tidak mampu untuk mengerjakan, maka sifat putus asa itu bisa saja Muncul. dalam Diri kita. Yang ketiga, putus cinta. Kenapa muncul mengatakan kita ini putus cinta? Iya, Bu, kebanyakan sekarang kan itu yang putus cinta lalu mereka sudah tak berdaya, selalu mereka gantungkan diri. Mati. Ya, betul sekali ya. Iya, Bu. Apa kamu pernah berpengalaman dalam hal Oh, tidak, Bu, tidak. Ibu harap tidak ya. Iya, Bu. Bisa saja orang yang putus cinta, gagal dalam percintaan mereka bisa saja putus asa kemudian melakukan hal-hal yang negatif. Ya, misalnya ketika putus cinta banyak ya yang viral di sosial media dalam kehidupan kita. Ada yang putus cinta bahkan sampai harus gantung diri. Apakah itu pantas atau tidak? Tidak pantas.
dibicarakan lah. Iya, diceritain gitu kan, kita digibah. Iya, Bu. Nah, jadi sikap beradab ini kata lainnya adalah sikap yang suka marah. Marah-marah. Marah. Apakah kita dianjurkan untuk sering marah-marah? Tidak. Tidak, karena itu tidak Baik. Tidak baik. Kita dianjurkan untuk mengaplikasikan hal-hal terpuji, misalnya kita bersabar ketika kita diberikan cobaan, bukan malah menghadapi ujian atau cobaan tersebut dengan Marah. marah. Contohnya tadi, ketika kita sudah ketika kita marah, maka hal-hal apa saja bisa kita lakukan. Jadi emosi kita kadang suka tidak terkontrol gitu. Jadi kalau misalnya kita marah, misalnya ketika contohnya tadi ya, ketika putus cinta, kemudian putus asa, marah-marah karena hubungan tidak bisa diperbaiki, maka dia langsung gantung Diri. Nah itu, jadi dia sendiri yang menjerumuskan dirinya kepada hal-hal yang Buruk. seperti itu ya. Nah, jadi adab ini, sifat marah-marah ini, seharusnya kita tidak boleh mencontohi, karena di antaranya apa? Dimurkai Allah. Murkai. Jadi ini adalah efek untuk diri kita ya, kita dimurkai Allah, kemudian Dijauhi banyak orang. banyak orang. Setelah itu, Tidak baik untuk kesehatan diri sendiri. tidak baik untuk Kesehatan. tidak baik untuk kesehatan. Karena bisa menimbulkan penyakit apa saja tuh? Penyakit hati. Hati, Darah tinggi. daging, Stroke. stroke, Serangan jantung. serangan jantung, Dan lain-lain. Dan lupa diri. jadi banyak ya. Iya, Bu. Apakah kita masih setelah kalian mengetahui efek untuk diri kita sendiri, apakah kalian masih mau marah-marah? Tidak, Bu. Tidak. Jangan sampai hari ini Bunda marah-marah kemudian dia bisa darah tinggi. Kan tidak mau. Nah, Iya, Bu. seperti itu. Nah, sifat marah atau sifat emosi ini dia juga bisa menimbulkan sifat-sifat buruk yang lain. Misalnya penyakit hati apa saja? Ada kikir, Sombong. Iri. iya iri, sama saja ya. Iya. Jadi ketika kita marah bisa menimbulkan banyak penyakit hati yang akan merasuk kepada maaf ya Iya, Bu. dalam hati kita gitu. Nah misalnya nih ketika nah jadi itu ya seputar terkait dengan sikap marah. Yang terakhir sudah paham terkait dengan materi ini? Sudah, Bu. Terus ya. Sikap yang terakhir adalah sikap tamak. Sikap tamak atau sikap Rakus. Berlebihan. Berlebihan dalam Makanan. makanan. Nah, jadi contohnya di sini, dia makan terlalu Banyak. banyak. Jadi dia telah melakukan sifat tamak, padahal tamak ini dia tidak Tidak boleh. Jadi misalnya ketika kita makan terlalu berlebih-lebihan, melakukan segala sesuatu yang berlebih-lebihan, itu tidak baik untuk Diri sendiri. sendiri. Innallaha yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang yang Berlebih-lebihan. Jadi gitu. Nah, apakah kita boleh berlebih-lebihan dalam ibadah? Boleh. Yang mengatakan boleh mana? Saya, Bu. Alasannya kenapa? Ya, karena kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Iya. Pernah dengar cerita ketika pada masa Nabi Ibrahim banyak orang yang meninggal karena keseringan ibadah? Pernah, Bu. Nah itu ya. Jadi kita beribadah juga sesuai apa yang Diperintahkan. Jangan sampai kita melakukan hal yang sunnah meninggalkan hal yang Wajib. Nah ketika itu kita harus menghindari sifat tamak. Nah, sudah paham terkait dengan materi kita 4 sikap ini?
tercela. Karena itu tidak baik untuk diri Sendiri. dan orang lain. Kita akan dimurkai Allah, kita tidak disukai oleh orang lain. Nah, jika karena sikap tercela pada diri sendiri itu terbagi menjadi 4. Di antaranya adalah Anania, putus asa, gadap, dan tamak. Anania itu adalah Anania itu egois. egois. Putus asa, kemudian gadap adalah Sifat Marah. kemudian tamak adalah Rakus. Nah, seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, sekali demikiannya untuk materi kita pada hari ini terkait dengan sifat tercela terhadap diri sendiri. Nanti ketua kelas mohon laksanakan tugas yang tadi ya. Nanti di list nama-namanya menjadi 4 kelompok. Kemudian cari dalil yang berkaitan dengan akhlak tercela. Oke, demikian ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ketua kelas, silahkan maju. Nah, jangan lupa ya materi kita pada hari ini semoga bermanfaat. Iya, Bu. Kemudian minggu depan kita akan membahas terkait dengan akhlak terhadap orang tua dan guru. Ya, jadi akhlak terhadap orang tua dan guru yang akan kita bahas minggu depan. Ketua kelas, silahkan maju untuk menutup berdoa ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita baca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah selesai. Oke, terima kasih ya ketua kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.